Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini adalah pembahasan mengenai jabatan fungsional perangkat sumber daya manusia aparatur. Ini pembahasannya mengenai materi pokok ya, tentang kisi-kisi soal untuk P3K di tahun pengadaan 2022, seleksi tahun 2023. Nah, di kemampuan umum sebelumnya sudah dibahas ya tentang pokok-pokok perangkat sumber daya manusia aparatur. Ini kemampuan khusus di sini ada terbagi menjadi 5 ya. Ada 5. Yang pertama mengenai penyusunan dan pengadaan ASN. Yang kedua kepangkatan, jabatan dan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir ASN. Kemudian yang ketiga mutasi, promosi dan penugasan ASN. Yang keempat, penilaian kinerja, penghargaan, gaji, tunjangan, dan fasilitas ASN. Yang kelima, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua dan cuti ASN. Nah, ini adalah 5 poin mengenai kemampuan khusus. Jadi teman-teman perdalam mengenai kemampuan khusus ini. Nah, yang pertama ini mengenai penyusunan dan pengadaan ASN. Penyusunan dan pengadaan ASN ini kita bisa lihat alurnya seperti ini teman-teman. Jadi penyusunan dan pengadaan ASN baik P3K atau PNS itu diajukan dan dianalisa berdasarkan anjab ABK yang sama ya. Jadi kebutuhannya diusulkan secara bersamaan gitu, baik PNS maupun P3K. Nah, penyusunan kebutuhan ASN ini berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja atau anjab ABK. Kemudian juga ini dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun ya, untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci untuk jangka waktu per 1 tahun. Jadi diperinci 1 tahun dalam waktu 5 tahun ini berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja. Nah, 1 tahun ini berdasarkan prioritas dan kebutuhan teman-teman. Prioritasnya seperti apa, kebutuhannya yang bagaimana, nah itu dimasukkan. Nah, kemudian rincian kebutuhan ASN ini di dalamnya ini adalah jumlah budgeting. Jumlah budgeting ini adalah jumlah kebutuhan ASN atau jumlah ASN yang ada. Kemudian jumlah kebutuhan pegawai, jumlah kebutuhan pegawainya ini berapa. Kemudian jumlah BPU atau batas usia pensiun. Nah, jadi berapa kita bisa petakan ya di dalam data rincian kebutuhan ASN ini, jumlah budgetingnya berapa, jumlah kebutuhan pegawainya berapa, jumlah batas usia pensiunnya itu berapa. Nah, nanti rincian daripada hasil rincian kebutuhannya ini dilihat dari seperti tadi ya. Yang pertama anjab ABK, kemudian peta jabatan. Nah, kemudian untuk dilihat juga kondisi geografis, jumlah penduduk, rasio belanja pegawai. Nah, ini juga diperhatikan. Nah, kemudian rincian kebutuhan pengadaan ASN ini nanti disampaikan oleh PPK ya, disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, penyampaiannya itu kepada menteri dan juga kepada BKN ya. Nah, kepada menteri ini maksimal bulan Maret tahun sebelumnya. Nah, jika ada perubahan anggaran atau perubahan APBD baik APBN, maka maksimal itu bulan April di tahun sebelumnya dengan melampirkan rencana strategis. Nah, jadi teman-teman penyampaian kebutuhan ASN ini misalkan untuk pengadaan tahun 2022. Nah, maka penyampaian kebutuhannya itu disampaikan tahun 2021 pada maksimal bulan Maret. Nah, apabila ada perubahan atau APBD perubahan itu maka maksimalnya bulan April di tahun sebelumnya, bulan April tahun 2021 untuk pengadaan 2022 gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada poin penting juga teman-teman di sini, penyampaian hasil penyusunan kebutuhan ASN oleh instansi, pengelolaan dan evaluasi data kebutuhan ASN, analisis kebutuhan ASN, penyusunan pertimbangan teknis kebutuhan ASN secara nasional. Nah, nanti sehingga apabila sudah disampaikan kepada menteri, kepada Menpan RB, maka ada
ada secara teknis juga disampaikan kepada BKN, nanti BKN memberikan pertimbangan. Nah, secara nasional itu seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi instansi pusat itu menyusun ini nih, keempat ini. Jadi susunan organisasi dan tata laksana, jenis sifat urusan pemerintah, jumlah dan komposisi ASN, jumlah batas usia pensiun, rasio ASN yang menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi, rasio belanja pegawai dengan belanja secara keseluruhan. Nah, ini ada data ini yang harus dilampirkan dan jadi pertimbangan. Nah, ini di provinsi ya hampir sama, cuman ada data kelembagaan, kemudian jumlah dan komposisi ASN, ini sama ya, jumlah batas usia pensiun atau BUP, kemudian rasio jumlah ASN dengan jumlah kabupaten kota yang dikoordinasikan, kemudian ada rasio belanja pegawai dengan belanja keseluruhan. Nah, nanti rasionya berapa? Jangan sampai belanja pegawai itu lebih banyak daripada belanja kebutuhan. Artinya di dalamnya itu belanja barang dan jasa untuk pelaksanaan teknis kegiatan baik di instansi pemerintah ataupun pusat. Nah, ini jangan sampai rasio belanja pegawainya itu justru lebih banyak gitu kan. Nah, kemudian di instansi atau di daerah juga sama, cuman di sini ada memperhatikan luas wilayah, kemudian geografis, kondisi geografis dan potensi daerah yang dikembangkan. Kalau ke bawahnya juga sama. Nah, hasil usulannya tersebut ini nanti akan dipertimbangkan secara teknis kebutuhan ASN itu secara nasional yang telah ditetapkan Kepala BKN. Nah, jadi teman-teman nanti dari kewilayahan itu maksudnya dari daerah maupun dari instansi daerah maupun instansi pusat itu kan menyampaikan tadi kepada Menteri dan BKN. Nah, pertimbangan teknisnya ini ditetapkan oleh BKN, disampaikan kepada Menpan, RB, kepada Menteri. Nah, Menteri di sini menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan prioritas pembangunan nasional. Nah, sebelum disusun penetapan kebutuhan, maka menyusun rencana pemenuhan kebutuhan. Rencana pemenuhan kebutuhan ini memperhatikan juga sebelumnya dari pertimbangan teknis BKN. Nah, setelah pertimbangan teknis, maka Menteri ini menyampaikan ataupun meminta pendapat kepada Menteri Keuangan. Kaitan dengan pemenuhan ataupun kebutuhan penyusunan penetapan ASN itu kepada Menteri Keuangan dimintai pendapat. Setelah itu Menteri Keuangan memberikan feedback atau penyampaiannya kepada Menteri. Nah, nanti kemudian Menteri menetapkan kebutuhan ASN. Nah, jadi teman-teman jika ada pertanyaan yang menetapkan kebutuhan ASN itu siapa, itu kebutuhan ASN baik PNS ataupun P3V itu disampaikan oleh Menteri melalui pertimbangan teknis dari BKN, kemudian juga meminta pendapat kepada Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini mengenai penetapan kebutuhan ASN. Kita juga bisa lihat alur cara rincinya ataupun flow mapnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini instansi pusat ataupun daerah sama ya, hampir sama seperti tadi, menyusun kebutuhan berdasarkan hanya BK selama 5 tahun dan diperinci selama 1 tahun. Ini disampaikan kepada BKN. Nah, ini paling lambat sama ya kepada BKN dan juga kepada Menteri itu sama. Paling lambatnya itu bulan April apabila ada perubahan, tapi paling lambatnya bulan Maret di tahun sebelumnya. Apabila ada anggaran perubahan, maka bulan April paling lambatnya ya. Dan juga sama seperti tadi melampirkan rencana strategis ataupun renstra dari instansi. Nah, kemudian BKN sendiri itu memberikan pertimbangan teknis kebutuhan ASN kepada Menteri ya. Nah, Menteri tadi sama mengkoordinasikan kepada Menteri Keuangan kaitan dengan rencana pemenuhan kebutuhan ASN. Kemudian nanti Menteri Keuangan memberikan pendapat. Nah, di sini ada bulan-bulannya teman-teman. Jadi bulan Maret tahun sebelumnya itu adalah penyampaian mengenai kebutuhan ASN dari instansi pusat ataupun daerah kepada Menteri dan BKN. Nah, BKN paling lambat bulan Juli ini menyampaikan pertimbangan teknisnya kepada Menteri. Nah, Menteri ini menyampaikan lagi bulan April, paling lambat bulan April kepada Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan bulan Mei itu paling lambat memberi pendapat kepada memberikan pendapatnya ataupun feedback daripada pendapat Menteri Keuangan kepada Menteri PAN-RB. Nah, setelah prosesnya semuanya selesai, maka akan ada penetapan kebutuhan di bulan Mei paling lambatnya ya. Nah, bulan Mei ini penetapan kebutuhan. Nah, bulan Mei kemudian diumumkan baik ke instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, nanti akan ada pengumuman pengadaan ASN. Nah, setelah penetapan kebutuhan, maka akan ada pengumuman alur daripada pengadaannya sendiri. Setelah diumumkan, maka akan ada pengadaan ASN ya. Jadi pokok-pokok poin pertama itu mengenai penyusunan dan pengadaan ASN itu dibagi dua, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pengadaan. Nah, pengadaannya sendiri ini berbeda. Kalau tadi tahap penyusunannya mungkin disama ya, disatukan baik itu PNS ataupun P3K. Kalau urusan tentang pengadaan itu berbeda teman-teman, karena nanti akan ada perjanjian kinerja yang disepakati. Terus kalau PNS nanti akan ada beda ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah tentang P3K. Pengadaan ASN itu dibagi dua, ada pengadaan PNS, ada P3K. Yang pertama pengadaan P3K. Teman-teman bisa lihat di sini. Pengadaan P3K itu dilakukan oleh Panselnas, kemudian oleh panitia seleksi pengadaan P3K dan instansi pembina jabatan fungsional. Nah, teman-teman, karena P3K itu yang bisa dilamar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Ada jabatan pimpinan tinggi madya dan utama. Nah, yang dilakukan secara umum itu, yang terbuka secara umum yang dapat diakses di SSHCN biasanya itu adalah P3K. Adalah jabatan fungsional. Nah, makanya penetapannya seleksinya sendiri itu selain dari panitia Panselnas atau panitia seleksi nasional, kemudian panitia seleksi instansinya sendiri dan instansi pembina jabatan fungsional. Teman-teman, contohnya seperti ini. Untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur itu panitia seleksi nasional itu sudah ada ketetapannya mulai dari menteri, BKN dan lain sebagainya. Kemudian ada juga panitia seleksi instansi. Contohnya misalkan instansinya itu kabupaten kota lah, misalkan di daerah, misalkan kota A. Nah, jabatan yang dilamarnya itu apa? Jabatan fungsional yang dilamarnya itu adalah Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur ataupun analis sumber daya manusia aparatur. Nah, instansi pembinanya itu adalah BKN. Nah, jadi yang ikut andil untuk melakukan penetapan kebutuhannya itu yang pertama panitia seleksi nasional untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian panitia seleksi kabupaten kota A-nya tersebut dan juga BKN selaku pembina jabatan fungsional. Atau misalkan jabatan fungsionalnya itu Pranata Humas. Pranata Humas itu kan instansi pembinanya Kemenkominfo. Nah, maka Kementerian Kominfo pun juga terlibat dalam melakukan seleksi ataupun pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tersebut gitu, teman-teman. Nah, kemudian pelaksanaannya itu mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan, waktu pelaksanaan, jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan, serta wilayah persebaran. Nah, ini yang melakukannya itu ini ya, tiga poin ini. Kemudian pelaksanaannya itu, pertimbangan pelaksanaannya itu ini ya, 4 poin ini. Nah, setelah itu maka akan dilaksanakan pengadaan ASN P3K itu melalui 6 tahap ini. Yang pertama perencanaan, kedua pengumuman lowongan, ketiga pelamaran, keempat seleksi, kelima pengumuman hasil seleksi, keenam pengangkatan menjadi P3K. Nah, kita uraikan satu-satu ya teman-teman. Yang pertama mulai dari perencanaan. Perencanaan itu ini jadwal ya teman-teman. Lupa saya kelihatannya tidak terketik ya. Ini mulai dari jadwal pengadaan P3K ini. Jadwal pengadaan P3K, kemudian sarana prasarana pengadaan P3K ini mulai direncanakan ya. Nah, setelah dipersiapkan ataupun setelah jadwalnya sudah ada, terus sarana prasarana juga sudah siap, maka masuk ke tahap pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan ini dilakukan terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian paling singkatnya itu
dilakukan 15 hari kalender, dan pengumuman lowongan ini paling singkat memuat 7 tahap ini ya. Yang pertama mulai dari nama jabatan, yang lowong itu nama jabatan apa, kemudian jumlah jabatannya itu berapa, unit kerja pemerintah atau instansi yang membutuhkan berapa, kualifikasi pendidikan apa, alamat dan tempat lamaran ditujukan kemana, kemudian jadwal tahap seleksi dan syarat yang harus dipenuhi pelamar. Nah ini standar ya teman-teman, mungkin ketika teman-teman akan melamar peranata sumber daya manusia aparatur misalnya. Nah pengumuman lowongan itu sudah memuat poin-poin ini ya. Itu. Nah kemudian setelah pengumuman lowongan itu teman-teman bisa akses ataupun kita akses, nah teman-teman akan masuk pada proses pelamaran. Itu sama dengan yang sekarang tahap sedang dilakukan. Proses pelamaran ini harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman. Setiap pelamar berhak memperoleh informasi tentang seleksi P3K di instansi pemerintah yang akan dilamar. Nah, untuk syarat pelamaran sendiri, jabatan fungsional itu seperti ini. Usia minimal 20 tahun atau lebih dari 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia jabatan fungsional. Misalkan batas usia jabatan fungsional yang teman-teman lamar itu 58 tahun batas usianya. Nah, maka 57 tahun atau 56 tahun itu teman-teman masih bisa melakukan pelamaran P3K ke jabatan fungsional yang teman-teman lamar. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana lebih dari 2 tahun atau 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, Polri, atau diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Nah, jadi syarat yang kedua itu tidak pernah diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat ya, baik di pemerintahan sebagai PNS, TNI, Polri ataupun di pegawai swasta gitu, ataupun tidak diberhentikan dengan tidak hormat di swasta gitu. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Yang kelima, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah ini sangat penting teman-teman, karena ada teman-teman saya yang memang kualifikasi pendidikannya itu merasa sama gitu, ternyata berbeda. Jadi harus benar-benar diperhatikan apakah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan di lowongan ataupun tidak. Karena ketika melamar nanti teman-teman sangat sayang kalau misalkan harus tidak lolos dalam seleksi administrasi. Nah yang keenam, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah ini apabila dibutuhkan, ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan jenis pengumuman lowongan. Karena di sini ada ya syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Ada yang memang mempersyaratkan harus ada sertifikat ataupun tidak gitu. Ini tergantung instansi yang mengumumkan gitu. Kemudian yang ke berapa? 7. Sehat jasmani dan rohani. Yang ke-8, persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, pejabat pembina kepegawaian itu berhak mengumumkan persyaratan apa saja di luar persyaratan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi boleh ada persyaratan tambahan sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu perlamaran. Kemudian kita masuk ke poin 4, ini seleksi. Seleksinya sendiri mungkin seperti teman-teman tahu ya, ini seleksi terdiri dari 2 ya, ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Seleksi administrasi ini ditetapkan oleh panitia instansi ya, jadi teman-teman yang melakukan verifikasi itu biasanya adalah panitia instansi. Seleksi administrasinya apakah persyaratannya sudah memenuhi sesuai dengan yang disyaratkan atau belum, itu dilakukan oleh instansi ya. Nah apabila sudah, maka teman-teman lolos administrasi, maka akan masuk pada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini di dalamnya itu ada seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ya. Kalau nggak salah wawancara juga dimasukkan di dalam seleksi kompetensi karena sifatnya tidak tatap muka tapi melakukan pilihan ganda. Kemudian setelah lulus dari seleksi kompetensi maka dilakukan wawancara. Nah, tapi kalau wawancara sekarang ini dimasukkan juga dalam CAT ya, dalam CAT. Nah, yang dinilai itu mengenai integritas dan moralitas. Nah, jika diperlukan setelah semua tahapan sudah selesai, teman-teman juga akan dilakukan uji fisik dan uji psikologis. Ini juga kalau dibutuhkan, tergantung instansi yang mengadakan
seleksi P3K. Nah kemudian setelah hasil seleksi selesai, maka hasil seleksi kompetensi dan wawancara ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan disampaikan kepada panitia seleksi instansi, disampaikan oleh panitia seleksi instansi kepada menteri dan kepada BKN. Ini apabila sudah selesai, nanti penetapannya dilakukan oleh menteri dan BKN. Nah kemudian pengumuman hasil seleksi ini disampaikan secara terbuka. Jadi syarat ataupun dalam peraturan yang mengatur itu memang harus dilakukan secara terbuka. Ini ada dalam Permen Pan RB nomor 49 tahun 2018 teman-teman, tentang manajemen P3K. Kemudian yang keenam, pengangkatan menjadi P3K. Nah pengangkatan menjadi P3K ini apabila lulus maka akan diangkat menjadi calon P3K. Calon P3K ini bukan calon PNS TNI Polri atau P3K. Jadi belum sah jadi P3K ya, masih ada tahapan calon P3K. Calon P3K ini ditetapkan oleh keputusan pejabat pembina kepegawaian, disampaikan kepada kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Jadi nanti ada nomor induk P3K yang terintegrasi oleh BKN secara nasional gitu ya. Kemudian nomor induk ini paling lama diberikan 25 hari setelah pengumuman kelulusan mungkin ya. Nah perjanjian kinerja ini paling kurang. Nah jadi teman-teman nanti setelah lulus itu akan ada perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini di dalamnya paling kurang itu memuat tentang tugas teman-teman, kemudian target kinerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, larangan serta sanksi. Di dalamnya memuat poin-poin tentang ini teman-teman. Oke, itu mengenai pengadaan P3K ya, pengadaan ASN P3K. Nah berikutnya pengadaan ASN PNS. Nah sebenarnya tidak jauh beda teman-teman, tapi di sini ada poin yang mengatur ya. Kalau barusan kan itu peraturannya salah satunya diambil dari Permen Pan RB 49 2018 tentang manajemen P3K. Nah kalau ini sama ya, ini PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS, yang sebelumnya itu diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017. Nah mengenai pengaturan ataupun pengadaan ASN PNS ini hampir sama, cuman bedanya dilakukan oleh seleksinya tidak termasuk oleh seleksi atau oleh instansi pembina jabatan fungsional, karena PNS ini tidak hanya untuk jabatan fungsional, bisa juga untuk jabatan administrasi. Jadi yang melakukan penyeleksian itu adalah yang pertama panitia seleksi nasional, kemudian panitia seleksi instansi. Biasanya panitia seleksi instansi ini kalau yang familiar di teman-teman mungkin Panselda ya, ada Panselnas, panitia seleksi nasional, ada Panselda, panitia seleksi daerah. Tapi dalam peraturan itu disebutkan sebenarnya adalah panitia seleksi instansi, bukan panitia seleksi daerah. Nah, sama seperti yang tadi pengadaan ASN P3K, ini juga ada beberapa tahap, tapi tahapannya di sini ada 7 ya. Kalau tadi ada 6, kalau P3K ada 6, kalau ini ada 7. Mulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, terus pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, pengangkatan menjadi PNS. Nah, kita uraikan seperti yang tadi ya. Tapi karena ini hampir sama ya, yang pertama ini jadwal pengadaan dan sarana prasarana ini sama ya, P3K juga sama. Dan biasanya teman-teman untuk pengadaan ataupun tahapan pengadaan PNS dan P3K biasanya ini bersamaan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang usianya masih bisa melamar PNS, itu sepertinya lebih baik melamar PNS dulu gitu teman-teman, karena batas usia pelamar untuk P3K itu sampai 1 tahun sebelum batas usia maksimal jabatan fungsionalnya. Tapi kalau PNS ini kalau tidak salah dalam peraturannya itu sampai 35 tahun. Jadi kalau memang belum 35 tahun sebaiknya gitu melamar PNS, meskipun karena terbuka untuk umum jadi katanya seleksi PNS itu lebih berat daripada P3K. Ini ya jadwal pengadaan PNS. Kemudian poin yang kedua pengumuman lowongan. Pengumuman lowongannya pun juga hampir sama ya seperti P3K.
Ini sama-sama saja dilakukan secara terbuka, terus memuat hal-hal poin A sampai G ini hampir sama ya. Nah, kemudian syarat lain ya, persyaratan. Nah, syaratnya ini berbeda dengan P3K. Kalau tadi P3K itu kan minimal lebih dari 20 tahun dan maksimalnya itu paling tinggi sampai 1 tahun batas usia terakhir jabatan fungsionalnya. Nah, kalau PNS itu paling tinggi itu 35 tahun pada saat melamar dan minimal lebih dari 18 tahun. Nah, jadi teman-teman kalau usianya memang di bawah dari 35 tahun terus merasa bisa berkompetensi untuk melamar PNS, lebih baik ikut melamar PNS. Kemudian yang kedua hampir sama ya, kalau kesini hampir sama dengan P3K. Nah, seleksi yang dilakukan ini hal sama ya, tahapannya ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Nah, yang membedakan seleksi kompetensinya ini jadi 2 tahap teman-teman. Kalau seleksi P3K itu dilakukan 1 kali dan isinya adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural. Kalau di dalam CPNS ataupun pengadaan PNS ini, tahapan seleksinya itu mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, ada 2 tahap, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang. Ada SKD, ada SKB. Apabila lulus SKD maka akan lanjut pada SKB, seperti itu. Kemudian juga sama dilakukan secara terbuka. Kemudian masa percobaan di sini mungkin masa CPNS ya. Ini dilakukan selama 1 tahun atau disebutkan prajab juga ya, prajabatan. Kemudian nanti penetapan NIP-nya itu oleh BKN sama terus ini juga untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan. Nah, ini sama ya. Nah, jadi dalam masa 1 tahun itu adalah masa percobaan atau masa CPNS ya. Nah, CPNS akan jadi PNS apabila seperti ini ya. Pertama, lulus diklat, yang kedua sehat jasmani dan rohani. Nah, nanti jadi ada diklat SAR ya teman-teman. Nanti latsarnya itu akan hasilnya itu adalah menjadi hasil kelulusannya itu adalah syarat untuk menjadi PNS teman-teman. Kemudian setelah jadi PNS itu ada pengambilan sumpah atau janji. Kemudian sumpah dan janji ini dilantik oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian membuat berita acara hasil daripada sumpah janji yang tadi atau berita acara pengangkatan. Yang pertama untuk yang diangkat, yang kedua untuk yang bersangkutan. Yang pertama untuk yang mengangkat, yang kedua untuk yang bersangkutan. Yang pertama berarti untuk PPK-nya, yang kedua untuk CPNS yang jadi PNS-nya, yang ketiga ini untuk arsip BKN. Si PKN. Nah, teman-teman, setelah lulus dari PNS ini, maka akan berhenti apabila mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua meninggal dunia. Yang ketiga apabila melakukan pelanggaran disiplin, tingkatnya ini sedang atau berat. Kemudian yang keempat terbukti pada saat waktu melamar ini terbukti bohong, ini bohong maksudnya. Terbukti berbohong, misalkan ijazahnya palsu atau lain sebagainya, atau ya saat melamar itu tidak valid lah datanya atau berbohong. Kemudian dihukum penjara. Yang keenam menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh menjadi anggota partai politik. Yang kedelapan tidak bersedia mengucapkan sumpah atau janji diangkat menjadi PNS. Nah, apabila tidak mau mengucapkan janji maka teman-teman berhenti atau diberhentikan dari CPNS-nya menuju PNS. Ini mengenai penyusunan dan pengadaan ASN poin pertama teman-teman. Jadi beberapa poin yang saya anggap penting udah dimasukkan ke sini. Nanti teman-teman bisa baca ataupun bisa dalami. Nah, kemudian kita masuk ke poin kedua teman-teman. Poin kedua ini mengenai kepangkatan jabatan, pengembangan kompetensi dan pengembangan karir ASN. Nah, yang pertama ini kaitan dengan pangkat dan golongan ASN teman-teman. Ini bisa saja muncul teman-teman dalam soal. Nah, teman-teman kalau melihat bagian ini mungkin tidak akan terlalu sulit ya, karena golongan P3K itu ada 17 itu teman-teman, terbagi dalam 17. Golongan ruangnya pun juga sama, bagi PNS itu ada 17. Jadi teman-teman bisa lihat di sini.
Ini bagi PNS dan P3K. Nah, di sini ada PNS. PNS itu punya pangkat, golongan, dan ruang. Sedangkan P3K ini hanya memiliki golongan. Golongannya ini adalah golongan 1 sampai dengan 17. Teman-teman, ini kemarin juga sempat saya bahas dalam materi pokok kemampuan umum, tapi tidak terperinci ya. Nah, bagi peranatas sumber daya manusia aparatur ini golongan yang bisa dilamarnya itu atau posisinya itu di sini, teman-teman. Nah, bagi analis sumber daya manusia aparatur, posisinya itu teman-teman bisa masuk ataupun golongan yang bisa teman-teman masukin ini jenjang jenjangnya itu seperti ini ya. Ini golongannya, ini jenjangnya teman-teman, jenjang terampil sampai dengan penyelia untuk peranatas sumber daya manusia aparatur. Untuk analis sumber daya manusia aparatur mulai dari ahli pertama sampai dengan ahli utama, ini posisinya dapat mengisi golongan seperti ini. Nah, teman-teman, jembatan keledainya saya buat seperti ini, teman-teman. Rotor tanah. Rotor tanah itu juru pengatur, penata, dan pembina. Rotor tanah ini teman-teman untuk mengetahui atau untuk mengingat pangkatnya, teman-teman. Nah, urutan pangkatnya itu memang terdiri masing-masing 4, juru 4, pengatur juga 4, penata juga 4. Nah, kalau pembina ini ada 5. Nah, nanti atau urutannya dari juru sampai dengan penata itu sama, teman-teman. Jadi mulainya dari muda tingkat 1, kemudian disebutkan pangkatnya itu apa, kemudian pangkatnya di tingkat 1. Jadi misalkan juru muda tingkat 1, juru tingkat 1. Pengatur juga sama, mulai dari pengatur muda tingkat 1, pengatur tingkat 1. Penata juga sama, penata muda tingkat 1, penata tingkat 1. Nah, kalau pembina ini agak sedikit berbeda. Jadi yang pertama yang disebutkannya adalah pembinanya. Pembina tingkat 1, kemudian pembina muda, pembina madya, pembina utama. Nah, teman-teman tidak akan terlalu kesulitan untuk mengingat ini apabila kita tahu jembatan keledainya. Jadi urutannya, rotor tanah, juru, pengatur, penata, pembina. Rotor tanah ini saya hafalkan berdasarkan ini ya, diingat-ingat gitu. Jadi rotor tanah, juru, pengatur, penata, dan pembina. Untuk golongan ruangnya ini bisa diuraikan, teman-teman ya. Ini tidak terlalu sulit, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1A itu apa? Nanti teman-teman bisa dilihat dari bagian ini ya. Jadi tidak akan kesulitan. Jadi sama karena tadi tahapannya 4 ya. Rotor tanah itu mulai dari juru, ini ada 4, kemudian pengatur juga 4, penata juga 4, pembina 5. Nanti tinggal diuraikan aja 1A, 2A. Nah, biasanya teman-teman kalau untuk peranatas sumber daya manusia aparatur terampil dengan pendidikan D3 itu adanya di 2C ya, ada di 2C. Kalau di golongan P3K itu golongan ke-7 ada di 2C. Terampil juga dua-duanya sama di 2C. Kemudian mahir ada di 3A. Mahir ini kalau di golongannya itu, golongan ruang itu setara dengan ahli pertama di analis sumber daya manusia aparatur. Mahir sama terus penyelia. Penyelia itu teman-teman nanti penyelia untuk peranatas sumber daya manusia aparatur untuk jabatan fungsional keterampilan itu paling mentoknya itu di 3D ya, 3D, atau kalau di golongan P3K itu di golongan 12. Nah, kalau analis itu masih bisa mengisi sampai dengan 4E ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengingat pangkat dan golongan itu bisa, tips saya bisa dengan cara mengingat seperti ini gitu. Itu untuk
pangkat dan golongan ASN. Nah, kemudian untuk jabatan ASN ini sendiri terdiri dari ini teman-teman. Ada jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana. Itu untuk jabatan administrasi. Untuk JA, JF, dan JPT. JA dan JF dan JPT itu ini ya, jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan penyelaksana. Itu untuk jabatan administrasi. Jabatan pelaksana itu biasanya staf ya, jabatan-jabatan staf atau jabatan pelaksana. Kalau pengawas itu biasanya ini setara dengan eselon 5 kalau dulu kalau nggak salah ya, setara dengan eselon 5, tapi sekarang sudah ada eselon 5. Pengawas ini adalah eselon 4. Administrator ini eselon 3 teman-teman. Nah, kemudian ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini terbagi dalam dua ya, ada jabatan keahlian, ada jabatan keterampilan. Jabatan keterampilan itu mulai dari terbawah, dari pemula, terampil, mahir, sampai penyelia. Kalau jabatan keahlian itu ahli pertama, muda, madya, dan utama. Kemudian ada jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi paling rendah itu jabatan pimpinan tinggi pratama, kemudian kedua itu madya, ketiga utama teman-teman. Jabatan pimpinan tinggi pratama itu bisa diisi oleh PNS, tapi tidak bisa diisi oleh P3K. Kalau kedua jabatan ini bisa diisi oleh P3K dan PNS. Gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, jabatan itu seperti ini. Jabatan ASN itu. Ini ya yang bisa diisi oleh P3K. Ini juga kemarin sempat dibahas juga di pengetahuan umumnya teman-teman. Kalau PNS itu bisa mengisi semua jabatan. Kalau P3K itu hanya jabatan fungsional baik keterampilan atau keahlian, dan juga jabatan pimpinan tinggi mulai dari madya dan utama. Ini ada poinnya juga, jabatan yang dapat diisi oleh pegawai PNS, jabatan ASN tertentu juga dapat diisi oleh TNI ataupun Polri lah teman-teman. Ini jabatan-jabatan tertentu. Kalau nggak salah juga waktu itu sempat ada kabupaten kota yang memang posisi definitif ataupun posisi wali kota atau bupatinya itu masih kosong ya. Nah, itu biasanya ada penunjukan dari TNI atau Polri, tergantung pejabat yang menunjuknya. Ini PLT ataupun PLT bupati atau wali kotanya itu biasanya bisa diisi oleh TNI Polri dengan jabatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, kemudian yang ketiga ini mengenai, itu barusan tadi ya, masih poin 2 ya, mengenai kepangkatan dan jabatan. Sekarang kita masuk ke sini, ke pengembangan kompetensi teman-teman. Pengembangan kompetensi ASN. Pengembangan kompetensi ini juga sama ya, saya kasih nama Pakom aja biar tidak terlalu panjang. Ini terbagi dua, ada P3K dan ada PNS. Jadi pengembangan kompetensinya berbeda untuk P3K dan PNS. Yang pertama, tujuan daripada pengembangan kompetensinya sendiri itu untuk apa? Tujuannya adalah ini, untuk pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis, kemudian pemenuhan tujuan kebijakan dan penghargaan terhadap kinerja P3K. Jadi teman-teman, P3K itu bisa mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah hak atas pengembangan kompetensinya sendiri gitu. Nah, untuk pelaksanaannya ini mempertimbangkan yang pertama hak yang sama dalam pengembangan kompetensi, kemudian paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun perjanjian kerja, serta yang ketiga pelaksanaan kompetensinya ini oleh pejabat yang berwenang dan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Nah, tahapan-tahapannya ini dilaksanakan melalui 3 tahap teman-teman. Yang pertama adalah tahap perencanaan pengembangan kompetensi, kedua pelaksanaan pengembangan kompetensi, yang ketiga evaluasi pengembangan kompetensi. Nah, perencanaannya ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kompetensi. Yang ketiga, pertimbangan tindak rencana pengembangan kompetensi ataupun pengembangan di luar rencana. Nah, jadi gini teman-teman, pejabat yang berwenang di sini itu
tergantung daripada instansinya. Kalau instansinya misalkan kabupaten kota, contohlah kota X, nah maka pejabat yang berwenangnya ini adalah sekretaris daerah di kota X. Nah, kemudian ini akan menjadi dasar pelaksanaan kompetensi. Nah, pertimbangannya ini ada yang tidak terencana dan ada yang terencana, dan pengembangan kompetensi di luar rencana. Jadi perencanaannya ini ada yang memang direncanakan pada tanggal ataupun bulan kapan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ataupun tidak terencana. Kemudian tahapan penyusunan rencananya ini, yang pertama adalah inventarisir kebutuhan rencana pengembangan kompetensi, kemudian verifikasi kebutuhan rencana kompetensi, validasi kebutuhan rencana kompetensi. Ini tahapan penyusunan perencanaannya. Kemudian kita masuk ke dalam pengembangan ataupun pelaksanaan pengembangan kompetensi. Bentuk pengembangan kompetensinya sendiri ini terbagi dalam dua, teman-teman. Ada pelatihan secara klasikal, ada pelatihan secara non-klasikal. Nah, kalau pelatihan klasikal ini adalah pelatihan-pelatihan yang memang sepertinya ya disebut klasik juga karena memang sepertinya dari dulu gitu, seperti ini gitu, udah ada dari dulu. Yang pertama pelatihan, seminar, konferensi atau saresehan, kemudian workshop atau lokakarya, kursus, pendaftaran, bimbingan teknis, dan atau sosialisasi. Nah, ini termasuk dalam golongan-golongan pelatihan yang klasikal ya, yang dari yang klasik lah. Pokoknya kalau ingat yang seperti ini berarti klasikal. Nah, sedangkan non klasikal, teman-teman, ini mungkin yang sudah berkembang atau yang modernisasi lah, mulai dari coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh atau distance learning, belajar mandiri atau self development atau komunitas belajar. Nah, ini pelatihannya itu non klasikal. Jadi seperti e-learning, teman-teman melakukan literasi digital, ini masuk dalam pelatihan non klasikal. Kemudian pelatihan jarak jauh mungkin bisa via webinar, nah itu termasuk pelatihan non klasikal. Komunitas belajar secara mandiri itu juga non klasikal, dan lain sebagainya. Ini bentuk pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal. Nah, pelatihan klasikal dan non klasikal ini itu dua-duanya pelaksanaannya itu dipantau langsung oleh atasan langsung untuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, kemudian dilaporkan secara tertulis kepada PJB, kepada pejabat yang berwenang. Kalau misalkan kita ambil contoh di kota A misalkan atau kota X, nah maka atasan langsung kita ini melaporkan kepada Setda di kota X gitu. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga ini adalah evaluasi pengembangan kompetensi. Nah, setelah direncanakan kemudian dilaksanakan, maka akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya ini sama, dilakukan evaluasi pengembangan kompetensi oleh Setda di kota X misalkan atau pejabat yang berwenang. Nah, pejabat yang berwenang ini melaporkan secara tertulis kepada PPK, kepada pejabat pembina kepegawaian. Misalkan Sekda di kota X akan melaporkan secara tertulis kepada wali kota di kota X gitu. Nah, setelah itu P3K yang dinilai baik dapat dipertimbangkan untuk perpanjangan perjanjian kerja. Nah, jadi teman-teman, pengembangan kompetensi ini sangat penting ya, baik dilakukan secara klasikal maupun non klasikal. Nanti akan dilaporkan oleh PYB kepada PPK, dan ketika kita mendapatkan nilai baik, ini akan menjadi pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kinerja P3K-nya sendiri gitu. Kemudian pejabat yang berwenang ini menyampaikan secara tertulis daripada hasil evaluasi pengembangan kompetensi kepada lembaga administrasi negara atau ULAN pada triwulan pertama tahun berikutnya. Nah, jadi teman-teman, misalkan kita ini sudah diberikan penilaian baik, sudah dapat hasil daripada pengembangan kompetensi di tahun 2021. Nah, maka di awal tahun 2022 itu, di triwulan pertama itu akan dilaporkan kepada lembaga administrasi negara seperti itu. Nah, ini juga ada poin penting teman-teman, karena sekarang sudah terdigitalisasi. Ini berdasarkan
peraturan LAN ya, Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, teman-teman. Di sana boleh teman-teman buka peraturannya, boleh teman-teman pelajari lagi ya. Nah, di sini ada poin penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi pemerintah baik di instansi maupun di pusat, ini dapat mengembangkan sistem pengembangan belajar daring. Jadi teman-teman, daring ini nanti bisa dikembangkan oleh instansi masing-masing. Contohnya misalkan di Kabupaten X ini atau Kota X membuat sistem informasi sendiri untuk pembelajaran daring seperti webinar, seperti Zoom meeting, tapi versi di kabupaten kota itu sendiri. Nah, itu bisa gitu. Boleh diperbolehkan untuk pengembangan kompetensi dilakukan dengan sistem informasi pembelajaran daringnya sendiri gitu. Nah, sistem tersebut misalkan ada sistem informasi Kabupaten Kota X untuk pembinaan kompetensi. Nah, ini juga harus terintegrasi dengan SIPKA. SIPKA ini sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur namanya ya, kepanjangannya ya. Sistem kompetensi aparatur ini dimiliki oleh LAN ya kalau nggak salah. Nah, nanti bisa terintegrasi dengan SIPKA, kemudian nanti bisa mungkin pelaporannya dan sebagainya bisa secara online. Nah, kemudian instansi wajib melakukan orientasi bagi P3K. Orientasi termasuk pengembangan kompetensi, tidak termasuk pengembangan kompetensi. Jadi untuk P3K itu wajib dilakukan orientasi oleh instansi ya. Dan orientasinya ini tidak termasuk pengembangan kompetensi. Kemudian orientasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Orientasi paling lambat ini 1 bulan sejak pertama diangkat P3K. Nah, jadi 1 bulan pertama ini masuk ke dalam masa orientasi. Terus orientasi ini meliputi penilaian tugas dan pengenalan tugas dan fungsi daripada ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, orientasi berbasis kurikulum daripada lembaga administrasi negara, orientasi hanya 1 kali sepanjang berstatus P3K. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman diangkat jadi P3K itu ada masa orientasinya ya, dan orientasinya ini udah sesuai dengan kurikulum daripada lembaga administrasi negara. Dan ini hanya 1 kali sepanjang menjadi P3K. Misalkan teman-teman P3K-nya ini sudah 15 tahun nih, sudah 15 tahun atau sudah sampai batas usia pensiun atau batas usia terakhirnya daripada jabatan fungsionalnya. Nah, itu hanya 1 kali masa orientasinya. Jadi pengembangan kompetensi untuk P3K, teman-teman. Nah, pengembangan kompetensi untuk PNS itu beda lagi, teman-teman. Nah, pengembangan kompetensi untuk PNS ini seperti ini alurnya, teman-teman. Ini ada 2 ya. Ada pengembangan kompetensi secara instansi, ada pengembangan kompetensi secara nasional. Pengembangan kompetensi PNS ini dasarnya itu mempertimbangkan hak yang sama dalam pengembangan kompetensi. Kemudian paling lama 1 jam pelajaran dalam 1 tahun. Pelaksanaan kompetensinya ini hampir sama ya, SP pejabat yang berwenang dan kebutuhan organisasi. Kemudian pelaksanaannya ini dilaksanakan dalam dalam 3 tahap: penyusunan kebutuhan, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan evaluasi pengembangan kompetensi. Nah, penyusunan kebutuhannya ini untuk pengembangan kompetensi hampir sama dengan P3K, dilakukan 3 tahap: inventarisasi kebutuhan, verifikasi, validasi, dan validasi ya. Kemudian yang melaksanakan ini sama pejabat yang berwenang, ditetapkan dan dilaksanakan, dievaluasi dalam jangka waktu 1 tahun. Pembiayaan dalam anggaran tahun instansi. Tahap penyusunannya ini disusun baik oleh instansi ataupun oleh nasional. Nah, penyusunan secara nasional ini ada dalam keputusan lembaga administrasi negara, baik dalam kompetensi manajerial maupun kompetensi sosial kultural. Kemudian
uh, apa pejabat pembina kepegawaian instansi ini menetapkan kompetensi teknis. Jadi kompetensi manajerial dan sosial kultural ini dilakukan oleh LAN. Kalau untuk kompetensi teknis ini oleh PPK PPK instansi ya. Kemudian PPK instansi pembina jabatan fungsional itu adalah kompetensi teknis jabatan fungsional. Nah, teman-teman, jadi dalam tahap pengembangan kompetensi ini nanti ada tahap penyusunan rencana. Nah, untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural ini dilaksanakan oleh LAN, dan untuk kompetensi teknis ini oleh PPK instansi. Nah, untuk PPK instansi pembina jabatan fungsional ini adalah kompetensi teknis jabatan fungsional gitu. Nah, setelah perencanaan maka akan masuk dalam pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Ini sama ya, seperti tadi ada klasikal dan non klasikal. Cuman di sini perbedaannya kalau untuk PNS ini lebih kompleks ataupun lebih banyak ya. Nah, perbedaannya ini ada pelatihan struktural kepemimpinan. Kalau di P3K tidak ada ini. Kemudian pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural. Kalau yang ini hampir sama ya dengan P3K. Begitupun sama dengan pelatihan non klasikal. Non klasikalnya juga hampir sama dengan P3K, tapi ada beberapa poin yang di sini lebih kompleks ya. Karena dalam pelatihan ataupun pengembangan kompetensi yang termasuk pelatihan non klasikal untuk PNS ini ada pertukaran antar PNS dengan pegawai ya. Di sini nih ada pertukaran PNS dengan pegawai baik swasta maupun BUMN. Kemudian ada yang lain-lainnya yang memang berbeda dengan P3K. Nah, ini juga sama ya. Pertimbangannya untuk pengembangan kompetensi itu bisa menggunakan teknologi informasi yang nantinya akan terintegrasi dengan SIPK, Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparat. Nanti teman-teman bisa lebih jelasnya mungkin bisa dilihat dalam peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pengembangan karir teman-teman. Pengembangan karir ASN ini mungkin bisa dilihat seperti ini teman-teman. Ini pengembangan karir untuk PNS. Jadi di dalam PNS itu ada yang disebut dengan pola karir, ada yang tadi ya pengembangan kompetensi PNS. Nanti hasil dari pengembangan kompetensi PNS-nya seperti apa, kinerja PNS seperti apa, terus nanti bisa jadi bahan untuk pengembangan karirnya gitu. Nah teman-teman, ini semua sudah ada dalam sistem informasi ASN atau CASN. Nah nanti profil PNS, kemudian kinerja PNS, tiap tahunnya kompetensi PNS, mulai dari pengangkatan pertama sebagai PNS, nanti ini bisa jadi masuk dalam pengembangan kompetensi yang tadi ya. Pengembangan kompetensinya ini akan menunjang untuk pengembangan karir teman-teman. Nah, harus ada rencana suksesi. Rencana suksesi ini adalah sebuah pola ataupun sebuah pola untuk menyusun calon-calon PNS yang akan melakukan pola karir atau yang termasuk di dalam pola karir. Nah, kemudian kita dapat jabatan atau lowongan posisi ya. Lowongan posisinya itu yang mana aja gitu, jabatan-jabatan yang lowongnya itu. Nah nanti ketika rencana suksesinya ini termasuk misalkan dalam profil ASN orangnya itu misalkan A, nah si A ini nanti akan dilakukan pengembangan karirnya setelah tentunya mendapatkan pengembangan kompetensinya sudah bagus, terus di dalam sistem informasinya sudah tercatat. Nah nanti akan masuk dalam pola karir. Pola karirnya ini bisa bentuknya dua teman-teman, bisa mutasi, bisa promosi. Jadi pola karir ini terbagi dalam 3 teman-teman. Ada vertikal,
Kalau nggak salah ini juga sudah dijelaskan dalam pengetahuan umumnya, nanti teman-teman bisa cek video sebelumnya. Ada horizontal, kemudian ada diagonal. Nah, nanti teman-teman bisa dilihat ya. Jadi pengembangan karirnya itu sendiri nanti termasuk ke mana, misalkan termasuknya ke dalam mutasi atau promosi. Mutasinya ini masuknya di dalam vertikal atau horizontal. Kalau misalkan pengembangan karir biasanya masuknya dalam vertikal, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu yang dapat disampaikan. Ini kita baru bahas kemampuan khusus tentang pokok-pokok materi pokok P3K, Peranata Sumber Daya Manusia Aparatur, baru sampai poin 2, teman-teman. Jadi masih ada 3 poin lagi yang belum dibahas. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.